الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. Samalah. Ada sama. Kita mencari hal. Halaman 5 karena di bawah pasal ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Nah itulah halaman 5. Ada halaman 5 lah. Di bawah sebelum bawah itu ada pasal ini satu pasal. Nah pada menyatakan hukum air. Ketahui olehmu hai Thalib itu adalah ada ya. Ya jangan bacakan mukadimah dulu di sinilah soalnya kitabnya ini di sini beda sedikit. Nah karena hanya sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad. Al-mannanu bil lutfi wal irshad al-hadi ila sawa'ir rasyad. الموافق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأركاه وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Itu belum ada lagi biarlah. Adapun kemudian daripada itu maka berkata oleh yang alim, orang yang alim, al-alamah, orang yang bersengatan alim. Jadi orang tadi bersengatan alim, artinya alim benar. Makanya si Dini mufti. Kan si Dini kan anak Datu Pelampayan, Mufti Jamaluddin. Nah, Mufti Jamaluddin. Dia kan anak langsung daripada Datu Pelampayan. Yang dihiga ada kan Datu atau Datu. Di sini ada gambarnya lah. Nah, kan Datu Pelampayan Mon Jamaluddin di sini kan cucu rasanya lah, buyut kah? Cucu lah. Nah di situ kan ada gambarnya. Nah, ini kan ada gambarnya. Nah, lihat rapian lah. Dihiga kubah Datu itu adalah dihiga. Amun kita berdiri mulai masuk ke sebelah kanan tuh ada bejijer yang ini nah yang banyak nih di sini nah nih. Iya, lain ya di situ ya sama juga. Nah jadi berjejer najinya sidin tuh di situ tuh anak Datu Pelampayan sidin tadi. Nah
Nah, tapi karena kenapa di situ kada dikubahi ya? Karena mataharinya ada dah. Dia tuh pelampaiannya yang gonol bener dah. Cakasidin ke lain ke kampung tuh gonol bisa kubahnya juga. Lampunya tay kalah lampu nih matahari. Nah, ya kalah. Nah, bahasa kita cakasidin ini menyendiri kemungkinan berubah gonol juga. Dia rahi orang juga bahasa gitu. Nah, jadinya adatnya datu pelampaian itu kan dahulu tuh kemana ya sekolah tuh kemana nuntut ilmu ke Mekah. Nah jadinya anak-anak sidin, zuriat sidin, nah ke Mekah alim bener orang. Artinya orang mufti itu ada kegampangan orang jadi mufti ini kan alim menguasai fikih, menguasai itu panggilnya mufti Jamaluddin. Yalah, nah bahasanya jadinya zuriat itu pelampaian memang kayak itu tuh. Makanya al-alim ujar sidin tadi orangnya tadi bersengatan alim. Nah berarti kan kita belajar fikih ini berarti sidin kada hafal. Nah jadinya disebutkan penting juga kita tuh tahu guru tuh lulusan mana. Penting kenapa? Kalau tak salah mengambil ilmu kita. Nah orang nih bujur alim dia. Janganlah aliman aja ya bisa tak salah karena menurut aku kayak ini pang nah jangan. Nah, jadinya orang tuh arti alim tadi dasar ambilannya tuh kitab. Coba lihat tidak tuh pelampaian. Coba pian belajar sabilal muhtadin tuh nah datu pelampaian tuh nasidin tuh minta rela di otak sidin ini 4 mazhab ada. Tapi kenapa sidin bahasnya membawa ke Banjar Imam Syafi'i? Nah, karena sidin hendak menerapakan Imam Syafi'i ini lebih apik benar. Nah sebenarnya sidin di kepala sidin ini mazhab 4 tuh ada hafal pulang. Coba lihat kita meneliti sabilal muhtadin. Jadinya waktu kami sekolah ulun pernah sekolah di Martapura lulus Darussalam bahwa ada orang kayak kuliahnya tuh sama mengajinya tuh kayak di Tarim. Nah di Ahop ke Jurang tuh. Nah jadinya guru hatim lah. Nah jadinya sekolahan guru hatim tuh pokoknya kuliahan tuh anggap sudah mahat ali, artinya mahat tadi kan pesantren ali tingkat tinggi. Nah pernah ulun masuk di situ. Jadinya di situ tadi membaca sabilal muhtadin tuh nah datu pelampaian mengucapkan ini ambilannya apa? Tuhfah Ibnu Hajar nih buka tuhfahnya sama. Nihayah buka nihayahnya sama. Oh, maka dalil sebuting dalil saja tuhfah nihayah macam-macam ada 5 kitab biji sebuting dalil saja datu pelampaian buka kelimanya sama. Oh, hebatnya datu tuh di kepala sidin. Ambilannya Bukhari buka Bukhari ada. Oh, hebatnya datu nih cocok aja pang lah zuriat sidin nih wali-wali alim-alim. Nah kenapa dasar ada titisannya dah jurang tuh nyaman. Kebiasaannya tuh nah orang jadi nabi itu pasti abahnya nabi juga keturunan nabi juga nya kayak itu pang memang dasar kayak itu nya koros keturunan tuh penting pian. Nah bahasa kitanya ya al-alim al-alamah orang yang bersengatan alim kada kayak kita bang ya lah. Nah yang faqih arti yang faqih itu sama juga ahli fikih bisa. Mufti, nah mufti tadi ya orang yang jadi muftinya kan jadi orang mufti itu sudah bahasa kitanya orang hebat dah memang menguasai dah fikih nih. Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala mudah-mudahan merahmati oleh Allah ta'ala akan datu pelampaian dan zuriat sidin dan lebih-lebih kita yang mengambil berkat sidin ya kalau dan kita dengan berkat sidin dapat rahmat Allah ta'ala kita. Nah terus lagi. Nah hanya ini pasalnya. Nah pasal lera ini sedikit aja kita baca yang di situ tadi supaya tahu sidin bujur-bujur alim tuh ajinya kita pas berarti kita mengambil di sini artinya kada diragukan lagi maksud kita tuh ya lo kada diragukan lagi ya orang lah mengamalkan ini aja lo basin wali orang bahari ya punya guru lah jay orang kitab bahari orang bahari Hidayatus Salikin kayak ini nah fikihnya ini tauhidnya sifat 20 atau Tuhfatur Raghibin pun datuk jadi waliha orang artinya tuh nah tapi yang penting ambilan ilmunya tuh bujur yalah tahu sudah lebih no al ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar Rasul
ilmu yang kawa diperpegangi, ilmu yang bujur nina kawa diperpegangi, ilmu yang bersambung sanatnya tadi, artinya keilmuannya tadi itu nah sidin menjelaskan tadi memakai pahaman guru, guru tadi memakai pahaman gurunya, gurunya memakai pahaman gurunya sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kawa dipertanggungjawabkan. Contoh datu pelampaian ada kesin menurut pendapatku kan ada. Tapi yang sidin sebutakan teliti hapian. Ambilannya tuhfah, nihayah, macam-macam ya nak. Nah, itulah yang orang yang kawa diperpegangi seperti orang yang kaya itu. Makanya guru tuh menyuruh belajaran tuh jisin bakitab. Bujur aja. Bakitab. Jadinya yang jadi guru tuh kitab. Bujur. Nah, jangan bahapal. Itulah adab guru-guru kita ya Allah, abah guru. Nah, jadinya yang alim siapa? Datuk. Nah, itu aja. Bahasa kitanya telah nyaman tahu kita toh. Nah, jadi bahasa kitanya kayak itu dulu lah. Ini ambilannya tuh kuat bahasa kitanya. Nah, sampai-sampai bahasa kitanya di Sabilal Muhtadin termasuk sini bahasa kitanya ada kenapa littiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi menggawe kayak itu? Karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya fikih ini jaya tahu lah pian. Fikih ini nah, kenapa jadi orang coba lihat Datuk. Datuk tuh sudah menguasai tauhid. Makom ini sudah diduduki sidin. Makom fana sudah. Orang tuh nakada kawa orang tuh makom bako kecuali melalui makom fana. Ini penjelasan Jepang lah, ulun kada bisi juga. Kan pernah tuh guru menjelaskan kayak itu. Jadinya orang tuh kada kawa menduduki makom bako billah nih. Atau orang tuh panak di nur Nabi Muhammad kecuali inya tadi sudah tuntung makomnya di fana billah. Itu dah hanya nuduki makom bako. Nah, orang makom bako ini sudah menguasai dah datu nih tauhid, menguasai dah seluk beluk tauhid nih. Ini mujassimah, ini mu'tazilah, macam-macam tuh lihat patologi bintu. Kalau menguasai dah sidin dah. Yang orang bahasanya fana fil af'al macam-macam dah sudah menguasai. Nah, sampai-sampai sidin belajar pulang lawan Syekh Saman Al-Madani masalah nur Nabi Muhammad. Nah, jadinya orang duduknya sudah tauhid, sudah tasawuf, fikih ini apa? Nah, disinilah fikih ini jalan lorong orang yang hendak sampai kepada Allah. Di mana lorong orang hendak menuju Allah, duduknya di fikih ini gawian Rasulullah. Maulah kita belain daripada Rasulullah ya. Yang kita tampaikan Rasulullah. Yalah. Nah, jadinya ya orang bahari juga orang penjelasan guru jual karwani nah. Artinya nih penjelasan guru. Jadinya ujar guru orang tuh nah inya tuh semakin melihat Rasulullah, takbir Allahu Akbar. Berarti nampak di awaknya tadi nih gawian Rasulullah. Takbir Rasulullah, Fatihah Rasulullah, ruku Rasul. Jadinya melihat lawan Rasulullah. Nah, adalah kisah diri kita lagi, kadada lagi yang ada kisah Rasulullah. Nah, makanya ujar guru lah dulu masuk WC sebelah kiri. Kenapa? Ini apa? Gawian Rasulullah. Keluar kanan, kenapa? Gawian Rasulullah. Hendak makan kayak ini, gawian Rasulullah. Apa-apa seharian melihat terus lawan Rasulullah. Nah, kayak itu orang lah. Nah, makanya ada tuh pelampaian tuh kayak apa lagi ya? Bilang bahasanya di awak sidin dah nampak Rasulullah tuh. Nah, di situ orang nih amun badahulu fikih, kita nih badahulu fikih ya makanya di dalam kitab tuh loh, semakin inya bertambah ilmu, semakin inya kibir, sombong, ujub, riya dan hasad. Coba buka ilmu tasawuf. Kenapa ya merasainya ilmu? Nah, makanya guru tuh dilajari lah, guru seman mulia ya lah. Rukun wudu berapa? 6. Rukun mandi 2. Bulu ketikam berapa? Supaya jangan mengakui alim nimpun seorang.
Nah jadinya bahasa kitanya tahu dahulu duduknya tadi belajar tauhid. Nah itu panggilnya nyaman sudah, makanya Rasulullah itu 13 tahun sidin abudullah, memadahkan orang lain, Allah nina yang dituju. Sudah nih 13 tahun hanyar ke Madinah, hanyar pikir jalan lorong aja orang ngomong bahari itu lorongnya, lorong menuju Allah, duduknya litiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bala lain. Nah jadinya artinya jangan kita lagi bala lain daripada datuk kayak tadi sudah. Yang kita nina untung bener berisi pedatuan, artinya datu orang Banjar gitu nama setolon, datu pelampaian. Sedangkan orang luar aja maagung-agungkan non datu, kita kadalah, kita kada memakai kitab sidin lah. Nah seharusnya kita jangan keluar pikih kita daripada datu. Nah katanya sudah, kalau takbir kiapa kena, ya kalau artinya wudunya kiapa, supaya nampak Rasulullah. Maka mun orang sudah nampak di dirinya Rasulullah, rahmatnya turun terus. Allah tuh sayang lawan orang yang ada di diri orang tadi menampilkan Rasulullah. Yalah, menampilkan Rasulullah, wudunya nampilkan Rasulullah. Yalah. Nah, mandi wajibnya nampaikan Rasulullah. Lah, macam-macamnya sampai sembahyang. Kayak itu tuh maksudnya adalah. Hanya kayak itu kisahnya aja guru tenang ya, pikir kita belajar ya kalau artinya nih supaya tahu kita tadi soh lawan kadanya, biar kita bertauhid, biar kita bertasawuf pun pikir kada karena kawa juga hendak sampai jalan di tempat jurang tuh, nah jalan di tempat aja jadinya apa jurang tuh perahunya tuh pikir. Nah kita ya makanya Rasulullah tuh jadi laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Najinya jangan belain. Nah itulah dulu lah sementara, nah itu dulu. Najinya apa? Faslun. Nah ini mukadimah tadi aja lah artinya tuh. Jadinya kita niatan ini apa? Kita hendak menuruti Rasulullah. Kenapa disuruh? Nah itu aja lah. Lah kaitulah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian bujur cinta lawan Allah, fattabi'uni, ikuti aku ya Rasulullah. Padahal kan ya Allah ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya kami sayangi, bujur kada. Mun kita nuruti Rasulullah hidup nih disayangi Allah. Kenapa jadi disayangi? Ada kekasihnya di awak orang tuh nampak. Nah di situ Pang, innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah di situ Pang kita tuh nah. Jadi jangan ada lagi kisah seorang semakin seorang beribadah semakin kita menampaikan ninah gawian Rasulullah. Ya Allah gawian Rasulullah. Nah kayak itu nah. Kada semakin kita beribadat semakin di guru ganal hidung. Nah, berarti masih tak ada kisah diri lagi seorang yang nah ini pelem seorang lain-lain, ini pelem Rasulullah kayak itu nah. Itu niatan kita pikir itulah. Nah supaya bujur niat dulu kita, jangan kita hendak niat belajar fikih menyalahkan orang, kada. Kita kan mengurusi orang, kita urusi diri kita. Kalau itu salah tuh nah, membahas orang kada usah yang biasa. Yang penting kita mau, kecuali orang mau ditagur. Nah kita kadang hendak membahas orang ya Allah. Nah faslun ini satu fasal pada menyatakan hukum air. Nah itu dulu lah. Banyu nih, kenapa ya jadi didahulukan banyu? Nah makanya kan orang sembahyang itu karena berhubungan dengan toharoh. Kan orang sembahyang tuh kada kawa dipadahakan soh sembahyangnya kecualinya syaratnya suci daripada hadas kecil atau hadas besar dan menghilangkan najis. Sedangkan hadas kecil itu terangkatnya dengan menggunakan air. Pertama air dulu, jangan debu dulu, air dulu. Itulah. Nah, makanya tadi di arti toharoh apa gerang dulu. Nah, arti toharoh bersuci. Arti bersuci tadi memperbuat atau menggawi sesuatu. Sesuatu ini apa kena?
menggawi sesuatu yang mensohkan sembahyang. Berarti orang tadi kada soh sembahyangnya kecuali menggawi sesuatu nih. Yang apa sesuatu tadi ya? Yaitu baudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Yalah. Yalah. Nah, jadi mun orang berhadas kecil berarti apa yo yang patutnya baudu. Berarti udu ini termasuk toharoh. Yalah. Orang berhadas besar langsung sembahyang soh ada? Kada soh. Kecualinya menggawi apa? Mandi wajib. Nah harus belajar nih nah. Orang bernajis kena badannya atau pakaiannya apa yuk? Menghilangkan najis. Nah sedangkan berudu, mandi wajib dan menghilangkan najis supaya hilang hadasnya pakai apa? Pakai banyu. Nah banyu ini banyu apa pulang yang soh? Nah berhubungan terus lah. Apa banyunya? Kalau banyu kopi ini nah bodoh. Boleh lah banyu kopi dua-dua kan? Boleh lah. Boleh lah. Kada boleh, kada doang setolon. Suci tapi musikan. Boleh lah bodoh. Boleh. Boleh? Hah? Boleh bodohnya kopi. Boleh ada? Boleh. Boleh. Tak suci dengan cucikan. Boleh. Boleh. Tapi sohnya kada soh. Mun boleh aja. Salah pun. Lain ulun bawa pandir bahasa kitanya soh kada diudakan nyata kada soh. Mun boleh lah. Boleh. Tapi kada Itu kan boleh soh. Mengajal boyang mati nih si dini. Iya kan lah. Mun bahasanya boleh. Tapi kada soh. Mun seandainya orang bertakon boleh kada boleh. Boleh aja. Tapi kada soh. Ya kalau nah kayak itu loh. Nah jadinya kena ini tadi apa tadi? Suci. Tapi kada mensucikan. Nah kena lah aja bagaimana kita nah supaya jangan hati-hatilah, jangan bahasa gini terkecoh dengan pertanyaan dulu, pikirkan dulu. Malam juga tadi. Enggih. Bekami basuh lah. Bekami basuh lah. Kada. Hah? Kada. Kenapa? Mau ambil lagi. Ini bahan bio dua di situ. Kadulun lain orang halabio mengasan lah. Keturunan birayang ya lah. Nah, kada halabio loh. Belajar itu lagi. Tapi gurunya halabio, ngalih aja. Guru halabio, ngalih aja. Ya presiden melawannya aku orang halabio. Gurunya halabio kan. Pas itu 4 paguruan lah. Namanya kita paguruan dituruti. Nah itu. Bentar adalah sama budaya. Supaya jangan ngantuk. Jadinya ujar silin tadi air lah, sudahlah airnya air apa. Nah makanya ini dijelaskan. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum air. Ketahui olehmu hai talib. Nah ketahui artinya kita wajib mengetahui, wajib tahu wahai orang yang talib, yang menuntut kebahagiaan negeri akhirat. Mun orang hendak beruntung di negeri akhirat, nah harus tahu dulu bahwasanya tiada soh mengambil air sembahyang. Ini bahasa bahari lah, mengambil air sembahyang kalau mun kita bodoh lah, mengambil air sembahyang. Artinya tiada soh mengambil air sembahyang dan mandi janabat, berarti kada soh juga mandi junub dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Apa gerang mutlak itu? Yakni air yang suci lagi mensucikan. Nah tadi dia ujar pian tadi lah. Nah kopi suci kada manghasan. Kon suci ya lah. Arti suci tadi kada najis dulu. Kada najis lah. Kenapa kopi itu kada najis bang? Benda yang suci dimasukkan nih contoh nih kayak ini. Nah ini kenasanya ini apa nih? Suci lah. Mensucikan kada?
mensucikan. Ulun buati gula tuh suci kada? Suci. Nah, yang mencampurinya yang suci juga, tapi berubah dehnya kada kawa lagi mensucikan. Berarti suci aja nya. Karena mun sudah dibuati gula berasa bang. Nah, itu sama kopi suci ya. Nah, mun arti mensucikan tadi mensucikan bagi yang lainnya. Arti mensucikan tadi kawa mensucikan hadas kecil. Nah, itu. Berarti hadas kecil tadi disuciakannya. Mun kita tuh mun bahasa yang ini mengangkatkan hadas kecil. Berarti terangkat hadasnya. Ya kalau mengangkatkan hadas besar karena elah dan mensucikan najis. Artinya air suci mensucikan. Nah, jadinya imun ini nah air suci mensucikan apa gerang dulu karena air suci mensucikan tadi elah. Nah, maka air itu dulu karena dijelaskan sedian jadinya air suci mensucikan air mutlak itu secara global dulu. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi dulu lah. Pertama air mutlak dulu, ini pembahagiannya dulu air mutlak. Kedua air makruh. Air makruh nih sohlah diuduakan lah. Air makruh soh aja tapi makruh enak. Nah, karena ini ada penjelasannya juga. Ketiga air mustakmal. Nah, air mustakmal ini bahasa kitanya yang sudah dipakai, tapi jangan salah paham. Wah, ini terkadang ada juga orang yang terlalu waswis kah, yang salah paham. Kita ini menggatuk banyak, maka kita kadang mengatakan ujiannya sudah terpakai, bujur ya sudah terpakai, tapi sudah terpakai apa gerang dulu. Arti yang kada boleh tadi sudah terpakai untuk mengangkatkan hadas kecil. Mungkin kita menggatuk mencibuk banyu sagan betepung saja kada apa-apa, itu pakai juga, tapi kada terpakai untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, lain kita baudu kita tandai bekasnya tadi yang basuhan pertama kada boleh lagi. Mun basuhan kedua boleh lagi. Kita kan membasuh muha yang wajib sekali lah. Basuhan kedua kita tanai basuhan kedua yang ketiga tuh bolehkan lagi dibasuhkan ke tangan. Mustamal ya di situ kok sih. Kada boleh. Mustamal. Iyalah. Kena jawabannya lah. Nah, harus tahu juga ya kalau bahasa kitanya. Ya kalau kita nih supaya bujur kita haji ini pura-pura aja udah tahu. Oh ya kalau ya kalau hajinya mengatakan kenalah artinya basuhan yang wajib itulah yang memustakmalkan, tapi kena di sini ada aja kena basuhan kedua kena kada mustakmal lagi tuh kawan dipakai. Basuhan ketiga itu sunat kan. Basuhan pertama tuh mengangkatkan hadasnya hello. Berarti kedua tuh sunat aja. Mun seandainya kadeda yang kedua yang ketiga bolehkah baudu sekali-sekali? Boleh. Ketiganya penyempurna aja. Sunnah benar ya. Berarti basuhan sunnah. Mun basuhan wajib pertama tuh itu yang memustakmalkan air kena. Nah, berarti kada apa-apa kena lah. Nah, kena gitu. Kalau segini kalau ada aja babnya kena. Tapi manu aja dulu supaya ada gambaran dulu maksud ulun tuh nah. Ajinya ujar sidin tadi air tadi pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air mustakmal, keempat air mutanajis. Ya kalau nah terus dulu. Maka air yang mutlak itu ini satu-satu. Maka air yang mutlak itu yaitu 7 bahagi dulu. Nah, pertama air hujan. Air hujan bolehkah dikena diuduakan? Dimandi wajibakan atau bahasa kitanya menghilangkan najis boleh asal jangan di apa tuh talang lah ada teh kucing jangan tuh mata najis namanya jangan makanya menana itu dilihat aja dahulu ya kalau bahasa kitanya nih intinya ya menjadi sekali bawa komor masam kayak itu kucingnya lo linguhnya. Nah jadinya mengkawat tuh jangan karena benturan kah ya kalau nah bahasa kitanya atau sudah hilang dah tai kucingnya kan dari kita lihati dah. Nah jadinya kan bahasa kitanya yang kadada najis. Nah jadinya air hujan boleh. Nah kedua air embun. Nah embun dikumpulakan segayung boleh lah boleh. Nah
Ketiga air beku. Nah di kutub utara kan di mana kutub apa tuh? Yang beku tuh. Nah atau es di kita es bahasa es batu kita lunuhakan boleh lah, boleh lah. Nah kata dulu lah kalau air kan nih air aqua apa boleh dulu kan lah, boleh lah. Nah keempat air laut. Nah air laut ya biar masinnya lah kada apa-apa. Nah kelima air sungai. Nah air sungai ini sungai apa nih, sungai sini ada. Nah seandainya sungai itu loh walaupun bahasa kitanya artinya lalu klotok langsung hilang, kamu di Pekapuran bang tahu di sinilah sama aja lah, lalu klotok hilang langsung bolehlah diudukan haratan hilang bang kena gitu. Nah itu dulu. Keenam air sumber. Air sumber ini apa nih? Ilah air sumur lah, sumur ilah. Ketujuh air telaga. Telaga itu kan danau. Mancur tuh apa? Yang air terjun tuh nah. Ilah telaga kadalah. Telaga itu apa? Ilah. Pokoknya air telaga nah itu nah. Nah sudah dulu ya Pak. Terus lagi. Nah. Amun di sini ada pang taklikannya tapi di situ nggak ada kasihan jauh dibaca nah biar aja. Firman Allah pang di sini yang ada dalil-dalilnya kan. Nah, firman Allah Taala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura nih. Ini artinya apa? Dan kami turunkan daripada langit yaitu air yang suci mensucikan. Nah ini dalil daripada air apa tadi? Hujan. Nah kayak telah bahasa kitanya. Nah paham berarti anda kalau segini baca itunya. Terus lagi lah. Demikian lagi air peluh ya Pak. Nah. Oh Nabi tahu mana kita. Nabi itu Kadang nih belum jangan salah paham dulu. Air peluh kalau dia dua kan nah. So ada. Berapa dulu? Tokotan. Nah demikian lagi air peluh yang diambil daripada air yang suci, jangan air peluh awak kada ini air nah air peluh yang diambil daripada air yang suci, paham lah dulu? Kada paham kah? Nah kayaknya belum dijelaskan. Jadinya coba air peluh yang diambil daripada air yang suci mensucikan ini mutlak dua hukumnya. Siapa yang tahu ya? Tangguhan kita pikir ini nyaman bertangguhan pian. Kada ulun takoni lah. Kada apa-apa lo. Nya diserka itu pian pikir nyaman betakon maksud ulun nah. Ulun takoni tanda paham kada kah? Ya kalak nah. Air peluh siapa tadi ya? Siapa yang tahu? Uap. Oh iya. Nah, jadinya kan contoh kita jarang banyu. Itu jarang banyu lah yang atau yang ngajin orang masak nasi yang kawah tuh. Mending banyu dulu loh. Nah, menggurak banyu nih kita anak malahan ngajin banyu nah. Nah, uap yang di atasnya tuh nah. Nah, itu tuh dikumpulkan soh juga. Palu panci ya kan Palu panci lah. Mau palu solah. Kata kawal lah. Nah itu ya kalau bahasa kitanya nah air peluh yang itu lah. Nah bahasa kitanya. Nah sudah. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya. Nah ini dulu lah. Karena dulu namakan nah. Jadi terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya dan warnanya dengan salah satu daripada tiga sebab. Nah ini ulun jelaskan dulu sementara ini. Nah jadinya kan arti air mutlak tadi dulu air yang suci mensucikan. Sudah paham aja dulu. Berarti airnya suci kawa mensucikan. Artinya kawa baudu. Artinya soh dipakai baudu. Soh dipakai mandi wajib. Soh untuk menghilangkan najis. Selama kada berubah warna, rasa dan bau. Nah itu dulu. Lah, nih basicnya kada warnanya kada berubah. Nah, amun berubah ini seandainya nah tadi nih kopi lah. Nah, ini ya lah. Bahasa kitanya nah aslinya putih karena dimasuki warnanya berubah kada? Berubah. Ya, baunya berubah. Rasanya menggugula berubah juga ya kalau
Berarti nih ampeh kada mutlak ampeh munnya berubah. Ya kalau nah jadinya. Nah, mun seandainya ulun betakun lawan pian lah. Seandainya pang bahasa kitanya perubahan warna. Di sumur kita nih ada bisi sumur. Sekalinya karena kelawasan ada lumut sagan maunjun unjun anu siam berubah warnanya menjadi hijau. Itu masihkah status banyu tuh airnya suci mensucikan kah atau suci aja kah? Ayo siapa yang tahu atau ulun takoni tunjuk kah? Ya Pak. Gantung banyaknya boleh bisa. Pon? Gantung banyaknya. Iya, Pak menggantung banyu. Banyak dalam banyunya boleh ya. Amun sedikit. Segayung aja apa nih Pak? Sedikit itu banyak. Sumur banyak. Sumur ya kalau. Nah, tapi kita cibuk ke gayung berubah juga. Hijau warnanya. Hijau. Kenapa kajung? Gayung ya. Gayung nggak? Terlalu. Kenapa anak ketawa terus lah? Kenapa ya? Tapi yang tahu. Ya lah nyaman tahu ya lah. Pian bang. Pian. Nah, ini perlu diadakan make nyaman tanya jawab ya lah. Pian. Kalau tahu nama-namanya pengelola lagi nah. Nama Sidin nih. Pian bang, pian. Ada bapak kita, ada bapak, Pon. Ada tahu. Oh iya. Pian bang sebelahnya siapa juga nak tahu juga namanya. Ya pak, enggak jawab kada terdiri juanya. Lah sekolah. Pon. Atau di Pian. Pon. Oh, belum tahu juga. Makanya belajar ulun guru aja. Nah jadinya apa ya itu perubah warna lah. Mun rasa kadapang lah, bau kadapang. Nah tapi bahasa kitanya berubah atau rajin terkadang ada juga kita di drum nih karena panas belumut jadi hijau. Kiapa tuh ya? Nah itu dalam kitab yang terganal itu atau Fathul Qorib kah sama aja juga Bajuri kah? Atau I'anatul Talibin kah? Nah itu tadi itu perubahan alam itu kada papak tetap suci mensucikan. Nah itu kayak itu kada papak. Jadi diuduakan warna hijau kada papak. Atau dua contoh banyu kita rajin lo di hulu sungai daerah Pangaron banyu baah kopi mik. Nah kopi mik ya. Nah, kiapa toh? Amun kita di sini menurut hanya belajar bisa mungkin itu yang bisa waswis tuh kaduani memakai. Ya Allah. Nah, jadinya di situ apa? Tetap suci mensucikan. Kenapa? Perubahan alam. Tanah kawalah dipisahkan. Kada kawa. Ya kalau kada apa-apa juga di situ. Nah sama banyak kelotok tadi itu nah tanah kita sini hilang loh lalunya nah bahasa kitanya keluar kada apa-apa ya kalau kada apa-apa ini tetap suci mensucikan. Nah di dalam kitab tuh ada juga lagi dia misalnya gunung ini gunung kapur banyu ini lewatnya di higa nah kapur tuh sampai ke rumah kita bau kapur. Tetap suci mensucikan. Kenapa? Karenanya tempat lalunya Pak. Itu namanya mamarih dalam kitab tuh. Nah lo tahu juga nyaman tahu kita ya lo. Nah kayak itu. Atau juga amun di dalam kitab itu pohon. Nah kayak sini mungkin ada lah. Terus lagi lah. Hanya kada apa-apa lah berubah tadi. Nah sama banyu laut berubah juga rasanya. Nah lain kita membuati serunganan. Nah buati gula kada kawa. Buati kasumba berubah juga kada boleh hijau kasumba hijau kada boleh. Nah terus lagi lah terus sebentar lalu lah. Jam 10. Hanya ujar sini tadi catatannya tadi jangan berubah warna, bau dan rasanya. Berarti sudah berubah
perubahannya diulah-ulah kada boleh karena buati gula manis ya lo kada boleh, buati isinya pewarna kada boleh juga karena ya lo, atau bahasanya baunya baunya bahasanya bau apa bahasanya kada boleh juga ya kalau nah terus segala ya. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya, air mutlak tadi nih bisa berubah bau, berubah rasanya, berubah bau dan berubah warna dengan salah satu daripada 3 sabab. Pertama, sabab yang pertama namanya mukhalatoh. Mukhalatoh artinya bercampur dengan benda yang suci. Yang mencampur ini suci juga. Kalau bendanya suci lain najis. Nah, yang tiada boleh membedakan gitu lah kan bahasa bahari. Ya, membedakan dan menceraikan dia daripada air. Dan tiada masyaqqah itu kada sulit, catat situ kada sulit memeliharanya air itu. Dari ulun baca dulu lah daripadanya, yaitu seperti kumkuma. Nah, kumkuma itu apa? Tahu pian lah bahasa bahari. Nah, amun bahasa waktu ulun belajar kumkuma ini sejenis bahasanya kasumba. Nah, wah ini kasumba lah bahasa kitanya. Nah, kalau orang bahari pewarna atau artinya kan dulu kan pewarna daripada tumbuhan orang kumkuma, contoh kayak itu janar bisa lah warna lah warna kuning. Ya lah artinya apa tuh pelang pandan warna hijau. Nah, kayak itu seperti kayak itu tuh nah kumkuma. Nah, ini contoh. Nah, contoh dulu lah di sini tadi. Nah, contoh sebutin. Nah, jadi original tadi air nih nah. Ini aslinya mutlak kada? Mutlak, suci, mensucikan. Nah, jadinya berubahnya dengan sebab mukhalatoh. Arti mukhalatah tadi benda yang mencampuran suci juga. Contoh kita kayak najikan kasumba kita buat berubah kada? Berubah. Nah, kasumba itu suci kada? Suci. Sama kayak kopi juga, kopi suci kada? Suci. Kita buat berubah kada? Berubah berarti. Nah, berarti perubahannya tadi tuh nampaknya mukhalatoh. Arti mukhalatoh tuh kada kawal lagi dipisah. Nah, sudah jadi banyak kopi, kawalah ambil pulang kopinya, ambil jadi akan putih pulang, kawal kada? Kada kawal lagi. Itu namanya mukhalatoh. Atau nah supaya kita bujur itulah, itu namanya mukhalatoh. Kada kawan dipisahkan lagi, sudah jadi satu dehnya. Makanya kajisidin tadi kan, nah coba ulangi arti bercampur benda yang suci dan tiada boleh membedakan lagi, kada kawan lagi dibedakan, dan menceraikan dia daripada air kada kawan. Nah, dan tiada masyaqqah untuk memeliharanya. Nah, itu tadi yaitu seperti kumkuma dan kapur. Namun kapur dibuati kada boleh juga, dan mani. Nah, yalah, dan buah kayu. Nah, buah kayu, buah nih bahasa kita gugur, bahasanya buah kayu nih dibuati ke banyu. Yalah, dibuati ke banyu nih. Ada yang berwarna lah. Nah, berubah warnanya. Maka ditilik. Jika arti ditilik di sini kan bahasa bahari, ditilik tuh disabila lagi ditilik juga namanya. Maka dilihat di sini. Jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripada nama air. Air itu berubah dah nama air mutlak, maka tiada dapat air itu mensucikan, hanya suci aja. Nah, boleh lalu mencontohkan lah. Kita relailah. Nah, hajilah. Nah, buang dulu sih kita. Kadang bajir jual aja lah, contoh Bang. Nah, inilah. Nah, kawakah bahas. Nah, bentar. Berarti kan ini tadi yalah, hilang dah namanya air. Kada kau lagi disebut air, pasti orang menyambat air kopi. Kayak lah. Tempang benernya. Enggak, itu jalan ayat. Pak, baca kita aja tuh. Amun yang tahu nih lah, nah, air kopi berarti air kasumba, air setruk, nah kayak itu lah.
Paham lah dulu. Nah, jadinya kan kada kau lagi dipisahkan lah. Dibuati kopi ini, cak ada kopinya, dibuati langsung ya lah. Ini sudah banyunya malah deh. Nah, jadinya perubahannya tadi karena banyak. Perubahannya karena sedikit aja, kada apa-apa. Nanti mau bentar lagi lah, ini contoh bang nak ya pak. Nah, kayak itu dulu lah. Itu namanya mukhalatoh namanya. Ya lah, supaya paham kita dulu nah. Nah, jadinya atau pohon kayu ada kan yang buah tuh nah yang mewarnai kalau jola adalah mungkin zaman dahulu tuh nah. Nah, jadinya ditilik di sini apabila ubahnya banyak sekira-kira hilang daripada namanya air, maka tiada dapat air tadi mensucikan. Ya, hanya ini suci ya. Ini suci kada nih ya? Suci kada? Suci kada najis. Ya kalau nah ini cuma habis kopi ulun nah. Kada ini aja gini ya kira manis lah. Contohnya kopi bang lah. Nah ya lah. Maksudnya airnya tadi Jaisidin tadi apa suci ya tapi kadang mensucikan dua hukumnya. Dan jika ada ubahnya sedikit, nah sedikit aja. Atau berubah ia dengan sesuatu yang jadi daripada air itu seperti kembang, maka air itu suci mensucikan. Nah coba begamat jika ada ubahnya itu sedikit, nah contoh, nah bisa aku akan syuting lagi lah bentar ya lah kan apa lagi lah contoh akan lah itu aja rambi pian isap dulu muka muntong pian isap muntong piannya kurangnya minum bro. Nah dah gitu nah. Sedikit lah itulah. Nah sedikit aja. Nah ini sedikit namanya. Ini masih ada ketahuan perubahannya. Nah ini bahasnya memang nih bahasa kitanya. Nah ini perubahannya sedikit nih. Kada pekat lalu perubahannya boleh kada masih suci mensucikan. Masih kawat tuh. Nah, jadinya kayak itu bahasa kitanya dicontohkan. Amun di dalam kitab yang lain, contoh buah delima tuh nah. Buah yang tuh dibuat amun perubahannya berapa bahasa kitanya. Namun sedikit aja boleh mah. Ini masih kau dikatakan nih banyu lagi. Banyu kopi kan nih? Lain juga banyu kopi lah. Banyu teh kan? Lain juga. Nah, jadinya kenapa? Amun perubahan sedikit aja. Nah ingat kan, apalagi banyunya banyak, ini kan sedikit aja bahasa kitanya kan. Amun ini nampak lah, lo berubahnya lah karena banyak. Nah, jadinya kan apa-apa. Atau buka hapian pulang ada Buya Yahya ada, kita bagus perbandingan tuh. Ada kan lah, anak Buya Yahya lah menjelaskan sedin kayak kopi juga. Nah, mun perubahan sedikit, yang orang tuh kada kau menyangka, mie teh kah, kopi kah? Mun orang kada tahu atau kada tahunya. Banyu ada juga karoh lo kayak ini lah ledeng lah nah kayak itu jadinya kan apa maksudnya tuh lah nah kayak itu tenang nah jadinya coba disedinya dah dan jika ada ubahnya itu sedikit satu permasalahannya atau berubah ia dengan sesuatu yang jadi daripada air artinya di banyu orangnya tadi yang merubahnya tadi karena tumbuhnya di banyu tempat tumbuhnya tadi seperti kembang ya merumput laut ya nah itu kada apa-apa maka air itu suci mensucikan juga paham lah nah mun sudah manghasananya sudah artinya tuh sudah di banyu juga dah tumbuhannya tadi nah ya lah nah kada apa-apa nah itu namanya mukhalaqah itu suci tetap mensucikan nah ya lah nah ini tuh luas pian lah pahamannya lagi lah coba pian yang kitab yang lain kebiasa aja kada ada yang dicontohkan mukhalaqah mujawir kan ada nah terus sekali lagi jam 4:30 nih apa terus kada kah ngantuk kah sedikit lagi lah kedua berubah tadi yang nyatakan pian bisa pian membuliki pulangnya nak nah kedua berubah sebab mujawir arti mujawir bahasanya apa gerang dulu berdekatan tetangga
tetangga kena contoh sumur kena ada pohon kayu di pinggir sumur jadinya pernah pohon karing-karing tadi gugur ke sumur berubah kena banyu itu namanya mujawir kena. Nah cobalah pahamannya kedua nah nyaman lah pian mun kada belajar pikir pian bingung kena hendak diuduhkan sumurnya ti hijau aja bingung timbul kena lah nah dia mun sudah ada ilmunya nyaman pian nyaman ada ilmunya jela alhamdulillah mun bebini ada ilmunya dah nyaman Ramli hendak carikan Ramli aja dah nih Ramli na Alfi sudah Ramli ulang kedua kayak lah menurut jangan dicariakan gitu ngalih rumahnya kan okay. Kedua berubah sebab mujawir yakni ini apa yakni yaitu yang aku kehendaki Yusidin bercampur dengan benda yang suci juga dulu yang boleh dibedakan arti dibedakan tadi kawat lagi dicerai kena dan diceraikan daripadanya dipisah kawat pada air seperti garu nah jadinya garu nih pohon garu itu harum aja harum loh nah gugur ke sungai kena nah contoh dulu garu dan cendana tuh kan pernah melihat cendana tuh ya Bel? Mayat itu membunuh. Itulah ada pohonnya tuh ya Pak? Pohonnya, ya kan biasanya batang kayak kayu tuh. Iyalah, narik-narik lah. Nah pokoknya itu orang bahari cendana. Jadinya lu pernah belajar kayak itu aja. Nah harusnya kada pernah melihat yang cendananya tuh nah. Kayaknya cendana dan minyak juga. Jadi kan ada juga jin kita kayak di sumur atau di batang tuh kayak berminyak apalagi orang basuh piring berminyak lah nah contoh itu dan barang sebagainya itu kita baca dulu pada benda yang suci jadinya gugurnya tadi di benda yang suci nah jelas maka berubahlah air itu berubahlah dan jika banyak ubahnya suci mensucikan juga bingung pian bisa nih nah gugur loh contoh ke banyu kita ini kan kayu garu kita ambil kayu garunya kawah kan dipisah kawah tapi bau harumnya masih ada lagi nah itu menurut fikih itu boleh ya suci mensucikan masih lagi ya kenapa guru aja alasannya maka berubah nah itulah fikih makanya fikih itu ada terbagi dua ada yang secara ta'abudi ada namanya ta'akuli apa gerang ta'abudi itu arti ta'abudi itu kita kada tahu rahasianya kenapa ini dihukum makan kayak ini secara logika berubah nih nah makanya mun ta'akul itu masuk akal contoh kita makan babi tahu haramnya kenapa karena penyakit ya. Tapi nah kita yang bingungnya nah kita bekantut kenapa yang baudu tuh muha yang dibasuh kada burit yang dibasuh nah kata itu tuh pembahasannya sudah pikir kan bahkan dan dulu makanya dulu contoh mun secara akal lo bahasa kitanya kan bahasanya mun yang bekantut tuh burit berarti burit yang dibasuh kenapa jadi muha burit kada termasuk ya lo kayak itu lo artinya kan masuk akal nih Allah Ta'ala kenapa aja kita harus seandainya nah kayak itu jawabannya yang bihira di batang di luar jamban yang pian tutup itu burit kamu lah ya Pak yang kalau super pulang ya lah ya lah ya kalau nah kayak itu juga ya kalau Allah Ta'ala nih jawabannya kayak itulah kenapa ditutupi muha maka kelihatan burit cakap burit ditutupi nah kayak itu juga artinya kenapa muha nah kayak itu juga bodoh yang bekantut burit muha dibasuh nah kayak itu namanya ta'abudi kita kada tahu rahasia Allah nah kayak ini juga ya lah terkadang ada hukum tuh yang kita kada tahu kenapa jadi dihukum makan kayak ini ada tuh yang tahu orang yang diberi tahu ya nah dengan nurullah yang diberi tahu kena kayak Rasulullah kayak wali-wali kenapa nah itu tuh nah kayak itulah nah
Nah jadinya kan itu tadi kan ada apa. Nah sama juga aja yang contoh kamu di kitab I'anatul Talibin ada nih pohon nih lah contoh misalnya sumur, ada pohon nih guguran yang karing daun karing tuh berubah warnanya kayak ini lah. Iya betul. Berubah. Kenapa? Jadi tetap suci mensucikan. Itulah dah hukum Allah, hukum Rasulullah. Fikih. Nah, itu pang bahasa kitanya Imam Syafi'i ambil ada tok bahasa kitanya. Imam Syafi'i ini kan orang yang akalnya luar biasa. Imam-imam tuh Imam Abu Hanifah, imam macam-macam yang empat tadi itu tuh nya kawa melahirkan daripada Al-Qur'an, daripada hadis melahirkan hukum. Nah, itu pang. Jadinya kita ini mengikut aja lagi, kada usah berpendapat lah. Pendapatku aja kada masuk akal nih, aku kada memakainya kada boleh kita. Tetap kita harus memakai mazhab kita. Nah itu, jadinya kada apa-apa tuh, misalnya kayu garu. Nah kayak itu karena sudah yang kayak itu. Pahamilah, artinya suci mensucikan. Sekalipun tadi perubahannya banyak tadi lah. Mana tadi lah? Adalah tadi lah. Mana tadi lah? Dan jika banyak ubahnya, jika banyak ubahnya tetap suci mensucikan juga. Pahamilah. Nah ketiga karena hanya berubah rauh. Tapi alang-alang lagi lah, bentar lagi lah. Kada apa lagi, sedikit lagi aja. Boleh. Nah sedikit lagi, nah belum setengah 11. Iya. Nah ketiga ini kehabisan. Ketiga berubah sebab rauhun situ adalah rauhun. Nah artinya yakni terungkap dengan bau. Ini bau bangkai yang berhampiran dengan air, maka air itu suci mensucikan juga hukumnya. Nah contoh sumur, ini sumur kita lah, padahal tikus nih ada di dalam sumur. Nah jangan salah paham, ini sumur, tikus nih mati haruk di pinggir sumur, tapi karena haruknya tadi umpat di banyu tuh bau haruk, tak umpat bau. Ini di contoh ya lo tikus kah atau bangkai manusia kah, bau haruk nih, banyu bau haruk, kenapa nih ya kalau. Nah itu tadi kan dasar kita cium bau haruk ya bahasa kitanya. Nah padahal nih tikusnya kan ada di dalam sumur tadi. Nah itu tadi bau lo padahal berubah juga nih baunya. Kenapa ya jadi suci mensucikan juga. Jadinya kada apa-apa nih tahu dah hukumnya kita. Mun cakap kita kada belajar bisa karuanin aku memakai aja bau bangkai. Nah kada apa-apa. Nah jadinya kada apa-apa lah menyatakan bau bangkai. Kecuali itu sumur matinya lah dalam sumur. Nah mun di dalam sumur kada boleh. Nggih. Apalagi kan sudah berubah dah. Karenanya di dalam. Tapi kalau terbuangi bang, bukan di sumur terbuangi. Nah, cuman masih lagi bau, kada boleh juga kita. Karenanya sudah Bercampur. masuk. Nah, kayak itu bahasa kitanya kada boleh walaupun dua kulah. Tetapnya kada boleh. Nah, walaupun dua kulah dalam kitab ini nah kena ada walaupun dua kulah tetap inya tadi kada boleh dipakai. Amunnya lainnya berdampingan aja tadi, artinya itu tadi rauh namanya. Nah karena habis sudah ikannya sambungannya air yang makruh memakai dia ada 3 perkara. Nah sedikit dulu lon, adakah yang betakun nah gitu dulu masalah itu. Kalau ada kada paham ya nak mengkawa julung imeknya nah ya lah siapa anak betakun bolehnya kan bapak kita kawanan aja juga kawanan aja jangan sukan betakun ulun supaya kita nyaman ibadah bujur termasuk ulun ya lah jelas aja haji kamu melayakan sampai begini kada segan kada ya lagi apa yang pian ada yang di sini kada paham kah. Nah situ ulun tutup sementara dulu wallahu alam. Ayo jadwal. Nah 5 menit 5 menit pas setengah 11 nah. Wah. Paham sudah. Oh aja. Sedikit lah ini apa? Ambil ini belum tahu lagi. Ini lah. Sementara ini Paham aja lah. Nggih. Tadi kan ada ta'abud, ta'aluk, lawan yang Ta'abudi, ta'akuli ya. ta'abudi. Kalau ta'abudi tadi tuh kalau yang lu pikirkan contohnya tuh yang kayak banyu PDAM tuh lah. Soalnya kan banyu PDAM tuh mambinya di sungai. Warnanya tuh kan sungai kita tuh
coklat kuning. Tapi pas di PDAM berubah jadi Putih. ini kebalikan yang kayak tadi yang kesohakan. Itu masuk ta'abudi lah gitu. Nah jadinya kan itu kan perubahannya ya kalau. Nah jadinya kan di situ tadi PDAM aslinya kan warnanya artinya warnanya karoh lah. Karoh kalau menjadi putih. Jernih. Nah jernih ya kalau. Nah jadinya perubahan itu tuh kada apa-apa. Nah jadinya kan perubahan itu jadinya itu tadi ada ulama membolehkan. Nah jadinya kada apa-apa. Tapi selama ini kada berbau kapurit. Ada berbau. Nah makanya ulama bahasa kitanya di situ mengambil apik pakai tandon. Nah jadinya pakai tandon tadi itu supaya tertanda kedainya. Sudah tertanda kada berbau lagi, hilang baunya, kada apa-apa. Itu tetap suci mensucikan. Namun kada salah lunak, mun kada salah lunak. Pernah rasanya ulun mendengar mun kada salah nih lah. Pernah abah guru kan kada salah ujar silin mun banyu ledeng itu mun masih berbau kaporit tuh kada soh aja silin. Karena perubahannya diulah. Baunya nih yang iyanya mun warna nih kada apa-apa. Mun warna masih ada mungkin pendapat yang membolehkan. Nah jadinya amun bau masih ada bau yang kayak bau obat tuh ada lagi kita tuh lah. Nah itu tuh bahasa kitanya kada boleh masih. Nah jadinya makanya kita tuh harus ada betanai. Nah makanya orang-orang bahari itu bahasa kitanya kada orang bahari kan sudah ada ledeng nih. Makanya ditandoni, diwadahi bahasa kitanya. Mun sudah hilang baunya, nah itu tetapnya suci mensucikan. Apabila masih berbau, nah itu makanya ulun bapik rajin juga pian di rumah tuh rajin ulun anuakan juga banyu ya lah, wadah banyu lah dulu bapak pian lo. Ujar ulun terkadang banyu anu ini berbau juga kayak itu jay. Jadinya ulun tandakakannya karena hilang bau tuh. Nah hilang bau tadi, nah bau yang kaporit. Amun bau tandon kada apa-apa karenanya sudah di tempatnya. Mun bau di tempat tadi bau tempat tadi kada apa-apa. Namun bau yang dirubah kayak bau obat, nah itu kada boleh. Nah, Aku mengalir bang ya, betul. Pohon. Ya, kayak sungai itu kan mengalir juga macam bau juga. Nah itu kada apa-apa karena sudah di dalam sungai. Sudah di dalam sungai. Itu kan ribuan pulah juga dalam pipa itu kan. Pohon. Kamu menyambung kan Tapi karena ini diulahnya tadi dibuati. Nah dibuati. Nah kan diobati bisilah. ribuan pulah. Angge. Karenanya dibuati artinya diulah serunganan. Nah artinya baduhara. Nah kayak itu. Tapi itu agak darurat mungkin itu lah. Oh. Ada bisi tandon atau apa. Iya. Disimpan cuman air yang seember kan masih kurang banyak juga. Iya. Mungkin ada aja yang boleh kan. Tapi belum nggak perlu pembahasan. Engge. Jadinya itu bahasa kitanya kurang tahu mun ulun lah bahasa kitanya kada wani ulun membolehkan. Nggih. Pendapatnya beda-beda. Iya. Engge. Bahasa kitanya engge. Kan mengalir. Ubahnya memang ubah tuh sih. Engge. Jadinya kan di Banjar ada yang kawan tandon. bujur. Rata-rata kayak di masjid langsung balik. Misalnya ada. Ini ada juga lah. Nah, tapi ada juga banyu ledeng itu hampir berbau. Ini haratan. Contoh pagi ini bisa berbau. Subuh orang harahan mau batik bisa sudah jam berapa hampir berbau ada juga. Nah ini kan tergantung pas haratan berbau saja. Rajin ulun lah, mun ulun hendak ambil api rajin. Mun terkadang berbau, mun seandainya banyu kada ada betanai, bau dulu batang rajin. Bahasa kitanya waktu di mata kuratan lah. Kada hendak ulun bahasa kitanya. Kenapa? Karena ambil api ada pang bahasa kitanya. Karena ulama memudahkan karena itu perubahannya tadi dirubah. Nah, tapi mun seandainya kada ada lagi berbau, biar langsung dari PDAM kada apa-apa. Nah baunya tadi tuh. Nah jadi mun alangkah bagusnya bahasa kitanya harus ada juga kita wadah banyu, biar wadah banyu yang kayak yang jualan orang aja tuh. Ada rajin yang sagen corona rajin yang apa banyu sabun Aisyah apa tuh. Nah itu ayolah sagen kita wudu hendak mengambil apik hendak karena isi ulangnya kalau nah itu tuh nah. Atau wadah cat segitu orang wudu kayaknya paling sejam 2 jamnya ada hampir ada bau tuh. Di Motewe itu kan ada PDAM-nya. Ya. Kan jam 1 pagi itu baunya obat tuh masih khas benar. Kayak apa tuh seperti stewian satu tuh bakal semua wajib itu. Tapi itu kan anu lah bahasa kitanya kan beda hampir baunya tuh lah.
kebanyakan obatnya tuh nah. Nah itu kayak batal semua batalnya setewian tuh. Tahu tuh. Yang bukannya buat PDM tiap hari gitu aja. Ini mencampurnya nih kada berilmu. Nah kebanyakan obat kita ini kada itu nah. Betul. Kecuali basicnya hukum darurat aja lagi ya, kalau bahasa kitanya apa boleh buat mun sungai kada ada juga sih kitanya. Guling-guling pasiennya lawan pencampur ini ya kata ilmu tadi sebenarnya atau ilmu tadi dua PDM itu tadi artinya komposisi campurannya itu nya kata menguasai posisi campurannya. Amun kita di Banjar kan tapi bau-bau juga lah. Ada jauh benar kan buat sana kan mah itu banyak nak lutin nak tewe lah mandi mau lu pilih di sana tuh. Masya Allah siapa tuh kabut ini udah karas udah yang penuh obat nang dapat tuh kata itu pas mana buat ini sama sampoinya tetap juga kayak nang lawan loh. Nah itu lah banyak ini dicampur tuh tapi ilmunya kan ada buat PDM kan. Berarti nanti wajib tuh ada saksi bawa aneh. Nah kita ini bang lah. Kalau kenapa nih Sidin menyalahkan kalau ada soalnya. Kalau menurut kitab ini kan ada sah, menurut kitab ini. Nah itu maksudnya. Ini zaman Sidin kan ada ledeng lagi. Ya kalau nah kayak itu tahu aja kebijakannya kan ya lah, tahunnya ulama lain gapian yang itu kalau diusulkan sebenarnya makanya ketika dia kan misalnya kan Islam luar yang sebelah itu kan ya kalau ada berarti pegawainya itu kan lain Islam semua. Nah bisa jadi dua nang pegawainya ini nang ini lain agamanya nang ada bisa campur aja ya. Nah ini nomor bahayanya kita nih. Hah? Ada banyak Islam itu pun halnya biu bijaksana. Contoh konkretnya kolam renang gitu aja. Nah kalau berenang itu berasa benar lah. Berasa benar. Nah berasa benar. Ada berbilas kajung. Oh kamu apa yang kajung? Nah sampai tuh. Sama tuh Kolam renang. sampai tuh lucu gitu. Nah itu oke. Ini ada kan manukannya bersih aja, putih aja. Tapi rasa lah nanti itu ada hilang. Ya. Baunya tuh. Oke. Tapi perasa ulun namun di Banjarmasin ini kan ada tapi berbau bang ulun. Apalagi yang sudah tuh ulun aja namun langsung aja tuh ada berbau. Tergantung anunya juga pak rajin mungkin hanya diobati orang ada berbau rajin. Namun yang sudah tuh ada berbau. Nah lawan juga mun baunya sedikit ya artinya tuh kada pekat banget baunya itu masih dihukum makan yang sedikit tadi. Nah najinya kan kawa dikias yang tadi kan perubahan yang sedikit itu kan umum baik warna, baik bau, baik rasa. Nah apabila perubahannya kada pekat benar, pekat lah, kada yang melulu. Nah bahasa kitanya itu tadi tuh masih digolongkan suci mensucikan. Nah amun kita di Banjar memang perasulun kada tapi bau bener pang lah. Yang ulun setahu ulun tahu bagian pian. Nah di sini kalau bisa teman dekah di keran pian tuh obatnya kada maksud ulun lah. Ntar rela ulun lah. Nggih. Jam 10:30 deh lah kena bahasa lah. Nah, tutup dulu kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وصل أهله وبلغ وتقبل ثورنا ومع منا من عمل أخرى بفضلك وجودك وكرمك وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة سلامة وتقبل وقدم ذلك ونهده إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة وعن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين ولكل نصاب القربة والتابعين والتابعين العظيم وعلى معشر رسله ثم إلى رجل شيوخنا معلمين ووالديهم وأمهاتهم وسلم وزوجتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقربتنا ولمن حق علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين خصوصا إلى رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين سيد خديجة الكبرى رضي الله عنها سيدنا عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حسن وسيدنا إلى ذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى رشيد محمد سمن المدني شيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي وذريته وخصوصا رشيد مفتي جمال الدين بن محمد رشيد البنجلي وذريته وخصوصا إلى رزين عند أمصار خصوصا إلى محمد رشيد بن البنجلي وشيخ محمد عمن قسم المكي والشيخ محمد شرون عبد المجيد والشيخ محمد شعران عرف ومري والشيخ محمد سلمان مريا والشيخ محمد سلمان جلال والشيخ محمد زيني بن عبد الله ونسخ خصوصا نور ومربي روحنا الشيخ علي أحمد الزهري المر بن حجي محمد وخصوصا نور داتو محمد أمين بن يعقوب وخصوصا نور حجي مروان بن حجي محمد أمين وذريته ثم إلى أرواح من الزائر ولا ذكر العصر وصوب ذلك منا إليهم وما جعله بدنه من النار افتقناه من النار وعتقناه من النار وسترناه من النار اللهم اغفر وارحمهم وعف عنهم وانزل الرحمن المغفر والشافعة والنعمة والنعمة نقول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر خلاقنا عند أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ومن دار الله تعبد ومن دار الدنيا آخرة تقبل الله منكم. Kenapa aja kajungnya nih? Gayung. Oh gayung kan? Di bang sini tadi bang kajung aja ya. Gayung.